Mimpi dari Cina kan, itu private internasional loh. Ya nggak apa-apa kalau bea cukai di situ, karena dulu juga ributan orang-orang itu seperti negara sendiri katanya. Kalau Pak Si Langit nanti saya cek deh kenapa nggak ada bea cukainya. Rasanya sih dulu ada di situ. Kalau nggak imigrasi, bea cukai harusnya ada di situ. Maksudnya Kemenhub apa? Saya uang cukup banyak. Pak Sekjen, emang banyak penyelundupan di sana ya? Pak Sekjen. Nanti saya cek ya. Terima kasih masukannya. Nggak ada masukan, diskusi aja, dia ceritain kemajuannya apa, langkah-langkah dia untuk memperbaiki efisiensi bagian seperti apa. Saya sih senang lihat ininya, laporannya dia, diskusi dengan dia tadi. Dia minta apa ya? Pada dasarnya akan ada efisiensi yang dilakukan yang membuat nanti anggarannya nggak sebesar yang dianggarkan, yang dipakai nanti 2026. Otomatis akan, kalau itu bagus ya ke 2027 juga akan ke bawah efisiensinya. Lebih turun dari 2029 Pak, apa masih dalam proyeksi yang sama untuk tahun ini? Saya sih berdoa lebih turun. Sepertinya lebih turun. Tapi Anda tanya ke BGN deh, angka persisnya. Penambahan dapur 13.000 dapur, katanya Pak. Efisiensi, tapi penambahan 13.000 dapur tuh kalau udah kita cobain gimana ya? Ada yang dibuka, ada yang ditutup juga kan, 13.000. Saya nggak tahu, tadi nggak nyebut itu, dia yang bilang adalah 2.700 yang di T3 ya. T3 itu akan dibuka. Yang 13.000 tadi nggak diskusiin. Tapi begini, dia juga bilang akan ada yang ditutup berapa ratus ya yang nggak sesuai dengan desainnya. Dia bilang akan dirubah, tapi saya nggak tahu, itu urusan dia. Anda tanya kepala BGN deh. Tapi dia bilang akan dirubah supaya lebih tepat sasaran. Tadi kan juga ada 80 sekolah yang diberhentiin di sekolah elit yang disalurkan MBG. Dari Bapak terinfo angkanya berapa? Karena tadi dananya belum Nggak tahu, dia nggak bilang sekolah elit. Tapi begini, saya tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Rupanya banyak yang minta, dan itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat menilai amat baik, terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar lah. Pembukaan yang dapur di 3T itu sudah masuk di anggaran yang tahun depan nggak Pak? 140 apa nggak? Tahun ini ada. Tahun depan juga. Termasuk yang pembukaan di 3T Pak, yang 140. Iya, termasuk operasi, kalau bukan jalan terus, iya termasuk itu. Kalau nggak salah gitu dibilang ya. Yang 3T itu tahun ini dibuka terus, kalau dia akan dibuka tahun ini. Dia bilang akan ada realokasi sebagian ya, dari satu pos ke pos itu. Dia nanya boleh nggak dipakai, boleh, saya bilang. Itu ya. Berarti nggak berubah anggarannya tahun ini juga ya? Enggak. Ini mau ngomong santai jadi serius banget. Bukan senda jepit ya. Pak, tahun depan kan anggaran BNPB itu kan 1 triliun Pak. Apakah ada penambahan lagi Pak dengan BNPB 1 triliun. Oh. BNPB itu biasanya kita siapin 5 triliun untuk jaga-jaga bencana per tahun. Segitu, nanti kalau kurang ditambah lagi, karena ini kan bencana beda hitungannya, bukan untuk pembangunan, ini adalah untuk mengurangi penderitaan masyarakat kita yang kena bencana. Itu dikhususkan dan kita jaga terus. Jadi setiap tahun itu dijatakan 5 triliun, kalau kurang ditambah sesuai dengan kebutuhan. Pak, mau meluruskan anggaran BNPB itu 5 triliun, maksudnya termasuk dengan DSP Pak, dana siap pakai apa BNPB aja sebagai lembaga gitu? Dan siapa gitu? Kan biasanya kan setiap tahun kan kalau nggak salah ada dana siap pakai itu Pak, DSP gitu yang emang dialokasi ke BNPB juga yang Bapak sempat 5T itu anggarannya dia, DSP ya kebutuhan minimum kira-kira gitu ya. Tapi 5T semuanya. Jadi nggak tambah itu tambah DSP, nggak, semuanya 5T.
Nanti kalau yang siap paket yang ada di sana kan berarti segitu. Tapi kalau kurang bisa tambah sampai 5T, itu yang sudah dianggarkan. Kalau masih kurang lagi kita tambah dalam bentuk ke situ juga atau yang dalam bentuk lain. Kalau Aceh kan seperti Aceh kan dibuat dana rekonstruksi kan, program rekonstruksi beda lagi tuh dibanding yang 5 triliun ada, BNP dipakai dulu. Setelah itu rekonstruksi 101 triliun kalau nggak salah anggarannya tuh. Setiap tahun selama 3 tahun, tahun ini, tahun depan sama tahun depannya lagi untuk Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Pak, untuk yang TT berapa sih Pak anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan pasca bencana? Saya belum tahu, BNPB belum mengasih angka kita ya belum ya. Tapi dana mereka cukup sekarang bisa dipakai dulu untuk penanggulangan bencananya. Untuk desa adat tadi Pak, pembangunan rekonstruksi. Mereka sampai Oh belum. Dia belum diskusi sama saya aja, saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat ya, di sana itu tempat yang saya datangin ya, nggak separah di Aceh. Artinya seandainya ada biaya tambahan pun harusnya nggak sebesar di Aceh. Karena Aceh kan kebabat semua kan rumah-rumah. Even pemudanya hampir semua mati nggak bisa kerja kan waktu itu. Kalau di sini masih berfungsi. Rumah juga sebagian besar masih berdiri. Mereka di luar, sekarang banyak kan tidur di tenda kan. Takut ada gempa susulan dan rumahnya roboh ya itu. Tapi nanti kalau sudah stabil, rasanya mereka balik ke rumah sebagian besar ya. Tempat yang saya lihat itu katanya parah itu. Tempat yang parah itu kan, Manggarai kan. Tapi rata-rata seperti itu. Mereka di penampungan karena takut rubuh atau gempa susulan. Kalau anggaran yang 44M yang awal Bapak kasih di awal Agustus itu gimana Pak? Terserapnya buat kemana aja? Oh itu bukan 44M. 44M itu buat kabupaten itu aja. Kabupaten apa namanya? Manggarai. Dia kan nanya, dia ngeluh sama saya, uang saya udah habis tinggal 300 juta. Saya bingung, kan awal bulan saya kirim 44M, buat dia aja itu. Itu bagian dari 20,5 T yang kita bagikan sebagai dana bantuan pemerintah pusat ke daerah-daerah yang membutuhkan, yang kondisi anggarannya tidak terlalu bagus ya. Jadi kondisi keuangannya ya. Jadi itu bagian dari itu. Jadi sebelum ada gempa udah tambahan uang ke situ. Nanti saya bilang ke beliau pakai aja dulu. Nanti kalau kurang laporkan ke pusat. Nanti kita bisa ganti uangnya kalau perlu. Tapi kalau cukup ya udah. Jadi itu cuma Kabupaten Manggarai aja. Yang lain juga dapat semua. Rata-rata cukup lah. Cukup besar 20-30 miliar gitu atau lebih tergantung daerahnya. Penanggulangan bencana ya Pak yang Bukan. Itu untuk bantuan pemerintah pusat untuk daerah, membantu keuangan daerah. Itu kita bagi ke 490 daerah tingkat 1 dan tingkat 2 di Indonesia. Pak, mau balik sedikit lagi ke MDG Pak. Itu kan kalau dilihat buku nota keuangan untuk tahun 2027 masih pakai ada anggaran dari sektor pendidikan. Putusan MK kan bilangnya paling lambat 2028. Nah, kalau udah nanti misalkan 2028 itu udah nggak boleh lagi dari sektor pendidikan, cukup masih pas sebenarnya anggaran kita untuk EBG tapi nggak menyentuh sektor pendidikan. Nah itu kita pikirkan nanti pas anggaran pembahasan anggaran 2028. Tapi saya pikir kita bisa realokasi sana sini sehingga itu masih cukup. Tapi kalau untuk tahun depan memang masih ada dari sektor pendidikan. Masih seperti ini kan itu juga tahun-tahun depan kan diwajibkannya 2028. Karena udah keburu dibahas kan 2027, kalau dirubah berantakan semuanya. Itu yang kita cegah. Kalau nanti 2028 kira-kira bisa ambil dari pos mana Pak? Nanti kita atur. Ya, Anda pasti incer yang besar-besar kan, pasti Anda bilang MBG-nya turunin, atau bisa lagi pertahanannya turunin, kesehatannya turunin, kayak gitu. Tapi yang jelas kan bisa diatur. Ya makanya kuncinya sekarang ke depan adalah peningkatan efisiensi pajak dan biaya cukai collectionnya. Kita akan hindari kebocoran-kebocoran yang signifikan ke depan. Dan Anda bilang, Anda kan nanya berapa potensinya dari bajak aja yang nggak beroperasi dengan benar sesuai dengan aturan yang ada. Yang dari Cina-Cina itu bisa 5 triliun lebih.
Jadi ada juga bahan bangunan yang sama cara bekerjanya, 5 triliun lebih. Dari nanti yang selundupan kita beresin juga, harusnya nanti akan lebih bagus karena yang bayar lebih banyak dan perusahaan nasional juga jadi bisa lebih kompetitif. Yang perusahaan nasional baja misalkan sekarang nggak berani gitu, kenapa? Ketangkap, ketahuan. Tapi mereka ngasih tahu ke saya atau ngeberi sinyal lah, kalau yang Cina nggak diberesin saya juga akan begitu supaya bisa bersaing. Jadi saya mesti beresin betul itu dalam waktu dekat. Pak, mau klarifikasi aja untuk yang perusahaan baja China itu Pak, itu sebenarnya lebih ke intensifikasi apa ekstensifikasi sih Pak? Mungkin kalau untuk tahun depan kan Bapak kemarin juga bilang untuk meningkatkan compliance itu arahnya ke depan, nah itu lebih Intensifikasi, ekstensifikasi kalau enggak itu enggak, intensifikasi kan naikkan tarif. Ini ekstensifikasi biasanya diperbesar dengan memaksa dia comply. Satu perusahaan itu aja sampai 1 triliun loh dapatnya loh sebetulnya. Yang kemarin saya datang itu setahun ya. 3 tahun lah. Belum kalau kita tarik 5 tahun. Banyak tuh dapatnya. itu PPH ya Pak, banyak penghasilannya. PPH, PPN apa semua lah itu. Impornya juga bohong. Segitu semuanya itu. Jadi kan kita beresin yang gitu. Itu tindak lanjut setelah Bapak datang ibu ada nggak sih Pak setelah si Bapak siap? Ada, sudah sekarang Pak diperiksa terus semuanya dan udah dihitung hutang pajaknya berapa. Nanti nanti lagi hujan itu. Iya, sebentar lagi tagihin. Kendalanya apa? Kendalanya ya di pajak masih lambat aja, nanti kita beresin. Nanti ada yang main Bapak dikasih katanya. Fakta bahwa ada perusahaan seperti itu puluhan tahun beroperasi dan nggak ketahuan, berarti ada yang main memang. Bapak udah nyari itu Pak. Kan itu anak buah Bapak juga tuh. Maksudnya Ada yang lapor juga ke lapor Pak Bubai. iya benar. Yang lapor Pak Bubai nggak ada, tapi kita tahu sih ya, kira-kira ada yang main siapa aja. Jadi mau apa? Mau dipecat-pecat gitu? Ya nggak tahu kan nggak harusnya kan begitu ya Pak. Kalau Iya, akarnya nggak dipotong dalam waktu dekat. dipecatin Pak. Iya. Pak, progres pembicaraan dengan Danantara gimana Pak soal yang wacana pengembalian sebagian dividen sebagai cadangan APBN? Itu kan kata Bapak lagi dibahas sama Danantara sama Pak Rosan, itu mungkin sampai saat ini bisa disampaikan? Nggak dibahas, sudah dipastikan, tinggal ditentuin kapan dia mau ngirim, itu aja. Itu kalau boleh tahu porsinya berapa sih Pak dari dividen? Boleh. Biar aja. Sekitar 120 triliun Itu tahun ini Pak, tahun ini. 120 triliun. Kalau Itu yang diputuskan oleh Presiden. oke. Kalau yang untuk tahun depan sudah ada pembicaraan? Belum, nanti tergantung kebijakan Pak Presiden. Tapi yang jelas itu kan bagus dan antaranya keuntungannya meningkat, fiskal juga secara nggak langsung diuntungkan. Kalau setahun-tahun sebelumnya saya cuma dapat 90 triliun dari dividen, kalau meningkat 120 kan bagus, meningkat malah. Jadi saya nggak rugi, pemerintah nggak rugi, sama juga pemerintah. Kok pendapatan nggak rugi malah nambah. Saya harapin ke depan untungnya lebih besar lagi. Kalau yang 120 triliun tahun ini berarti akan kembali ke pos PNBP, kekayaan negara dipisahkan apa gimana Pak? PNBP ya, PNBP lain-lain kelihatannya. Oh masih kita diskusi ya? Nanti masih kita diskusikan itu tanggal 15 yang jelas akan diserahkan ke kita kira-kira September ya. Ini kalau kita masih godok bentuknya yang paling pas seperti apa. Melibatkan beberapa SMV dari Kementerian Keuangan. Tapi belum saya umumkan karena belum terlalu, masih dalam proses diskusi lah. SMP-nya berapa Pak? Kan boleh tahu? 1 2 mungkin. PI ya? Menjadi Belum. Bisa juga kita pakai yang SMV yang kecil, bisa juga yang besar. Kita lihat nanti skema yang paling pas seperti apa, masih diolah lah. Pak, yang 120 triliun itu dari dividen BUMN. Keuntungan ya, bukan dividen, dia keuntungan. Iya, Untuk tahun ini aja ya, Pak? tahun ini Udah masuk Pak? belum. Kapan Pak? Saya mau nanya Pak Rosan juga kapan mau ngirim uangnya. Itu tujuannya kalau untuk dari sisi Kementeriannya untuk apakah Untuk cadangan dulu supaya anggaran kita semakin kuat. supaya menjaga devisa tetap 285? Antara lain itu juga untuk cadangan kalau kita perlu pengeluaran lebih yang tak terduga. Itu maksudnya kalau di anggaran apa sih Pak? Jadi semacam
PNBP lain-lain ya. Kira-kira itu masuknya ke situ. Pak, itu asumsinya dividen totalnya berapa Pak? Misalnya 120T itu adalah berapa persen? Boleh nggak? Itu ditentuinnya dari mana sih Pak? Sebetulnya bisa Itu saya mungkin nggak berani bicara itu. Karena punya Pak Rosan. BNPB. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini kan cadangan kan bagus. Insentif motor listrik yang dari 5 juta ke 3 juta itu dinilai kekecilan Pak, dan berisiko bikin gagal orang berpindah dari motor BBM Pak. Itu sebenarnya udah signal atau masih ada finalisasi lagi gitu? Saya masih nunggu masukan dari Pak proposal dari Kementerian Perindustrian. Tapi kan jumlahnya sama, jumlahnya tuh dulunya 6 juta untuk 500.000, sekarang 3 juta untuk 1 juta motor. Total cost-nya 3 triliun sama. Nanti saya lihat apakah ada perubahan apa enggak. Sampai sekarang kami belum menerima proposal dari Kementerian Perindustrian. Suara gua kecil ya? Apar kayaknya nih. Oh, kalau 6 kan kira-kira kalau kita lihat ini angka yang diperdebatkan sebetulnya nih. Di BPS tuh kalau kita lihat input output table ada namanya koefisien teknik tenaga kerja. 1% PDB menghasilkan berapa? Kalau 1% yang sekarang tuh sekitar 400.000 angkanya. Kalau 6 kali 4 berarti 2,4 juta lapangan kerja akan tercipta dari pertumbuhan 6% lapangan kerja baru ya. Belum cukup untuk menyerap semua tenaga kerja yang masuk ke usia kerja. Kita perlu tembus kalau nggak salah dengan itu 6,5-6,7%. Makanya kita ingin ekonominya pelan-pelan makin tumbuhnya makin cepat, sehingga orang yang masih usia kerja terserap dan pengangguran area juga terserap juga. Kalau pertumbuhannya 5 nggak cukup. Makanya kita gini-gini aja. Kita baru menuju 6% kan semester kedua ini. Tahun depan 6%, tahun depannya kita desain akan lebih cepat lagi. Tahun depan ada perluasan masa pajak atau Nggak ada. Saya ekstensifkan dalam pengertian penguatan compliance di wajib pajak maupun di petugas pajak. Dividen BUMN kan tahun sebelumnya itu 90T, kan 120T. Untung. Nah itu ya untung Pak, tapi itu kalau diceritain Pak Rosan itu datangnya dari mana ya Pak? Apakah nggak cuma dividen BUMN tapi dari investasi dan antara misalkan yang mulai? Saya nggak tahu itu dan antara yang jelas dilapor ke Presiden untungnya tumbuh besar. Angka 120T itu berarti dari estimasi siapa? Ini mancing gue, dijangin nih mancing. Kan Anda mesti tanya ke Pak Rosan. Tapi itu berarti angkanya dari Pak Rosan itu bisa dikasihnya sekian gitu. Enggak, Pak Rosan bilang untungnya sekian, Pak Presiden bilang sebagian taruh dong di pemerintah. Pak Rosan setuju, ya keluarnya 120. Tapi itu sudah masuk ke asumsi, ke outlook APBN 2026 ini nggak sih Pak? Outlook Belum. penerimaan? Belum. Jadi itu artinya akan menjadi tambahan penerimaan. Tambahan penerimaan kalau masuk. Kan selalu hati-hati kan saya jangan sampai masuk itu baru plan itu masuk karena yang lain udah pada minta uangnya nanti. Kalau uangnya nggak jadi masuk, jeblok lah saya. Saya pastikan dulu. Kalau uang itu masuk Pak nantinya defisit bisa lebih turun dari 85 atau akhirnya tetap stay di 85? Harusnya turun. Tapi ini memang untuk tahun fiskal ini kan Pak akan masuk dari Iya. dividen dan antara 2000. Harusnya ya. Untuk tahun fiskal 2020. Iya, harusnya. Tapi berapa persen Pak masuk ke kas negara nantinya? Maksudnya? Itu tanah yang tadi kan tanya-tanya lagi kan. Yang 120 semuanya. Tapi dari keuntungan BUMN Anda pasti tanya Pak Rosan. Gua dia tanya itu terus. Pak, Iya. Pak, kalau ada insentif tambahan nggak Pak untuk masyarakat terdampak bencana kayak gempa di NTT, Karhutla di Sumatera sama Kalimantan Pak? Nah itu kan nanti BNPB dan yang berwenang yang ngusulin ke kita. Saya tunggu masukan dari mereka. Saya bukan ahlinya. Itu pas dari recovery Pak.
Tapi ya dugaan saya nggak akan sebesar yang di Aceh. terrealisasi gitu nggak sih Pak? Kayak gitu Gimana? bakal ngambil anggaran terrealisasi gitu Pak? Kan tahun depan kan kayaknya program Pak Presiden itu kan banyaknya turun langsung ke masyarakat gitu. Nggak, tergantung nanti proposal seperti apa. Kalau uang yang di BNPB cukup ya udah. Tapi kalau recovery, program recovery ya mungkin diusulkan beda lagi nanti. Saya nggak tahu, saya akan tunggu seperti apa ininya. Cuman kan kalau di Aceh kan pemerintahan berhenti total kan, nggak bisa beroperasi karena hanyut semuanya. Di sini kan keadaannya lebih bagus, kalau di NTT masih bisa berfungsi. Jadi mungkin nggak akan sedrastis Aceh penanganannya, dalam pengertian kita bisa manfaatkan pemerintahan daerah untuk melakukan operasi-operasi yang diperlukan di daerah bencana itu. Tapi saya akan tunggu, saya bukan ahlinya. Jadi ke detik kapan? Ke detik kapan jadinya? Kompas TV dulu Pak. Hah? Kompas TV. Pak, Mas TV. Pak, mau nanya Pak soal perdagangan pita cukai Pak. Liputan kami menemukan perdagangan pita cukai palsu maupun asli menyeret sejumlah nama Pak, mulai dari politikus, ada di Komisi 2 dan Komisi 11 juga. Ada namanya loh? Ada Pak. Lagi kami susun liputannya Pak. Sama pengusaha rokok Pak. Kamu dari mana? Saya dari Tempo Pak. Wah, bener nggak informasi lo? Betul, Lu Pak. kan Lagi suka kami abal-abal verifikasi informasinya. itu, Pak. Betul. Iya Pak. Bagi nama gue deh. Apa Pak komitmen Pak untuk menghentikan perdagangan? Jadi gini, kita sedang akan menerapkan teknologi baru, namanya track and trace dari satu perusahaan kerjasama dengan Peruri. Nanti di situ cukainya nggak bisa dipalsu, beda lagi cukainya, ada smart digitalnya. Barcode ya Pak? Bukan barcode, scan khusus, bukan barcode tapi khusus, lebih canggih dari barcode. Karena ini cuma satu di dunia yang bisa bikin itu. Dan itu kita akan pakai di mana di rokoknya itu kita kalau bisa dicek pakai handphone dari mana asalnya ini segala macam. Nanti kalau itu kita akan tahu apa, dan kita juga akan taruh mesin di pabrik-pabrik rokok besar. Nanti mungkin semuanya ya dimonitor berapa yang diproduksi. Jadi mesinnya taruh di situ. Nanti datanya link langsung ke Bea Cukai Pusat. Jadi ke depan permainan seperti itu kita harapkan akan berkurang. Kalau bisa sih dihilangin semuanya, tapi orang Indonesia kan pintar, suka ngakal-ngakalin. Jadi kita akan pastikan itu nggak terjadi lagi. Kalau sekarang agak susah. Ada anggota DPR apa? Sedang kami konfirmasi Pak di Komisi 11 dan Komisi 2 ada. Oh. Kami sempat memproses dan membeli ditanya Pak. Nanti kita lihat deh. Jangan begini. Kalau nggak terus ke belakang, saya pusing. Saya main ke depan aja deh. Yang ke depan dengan alat itu akan kelihatan kan yang kata ini siapa, akan kita hajar betul. Dan terusnya kalau yang ke belakang juga kelihatan ini akan kita kejar. Cuman kan saya nggak bisa bentuk tim khusus yang ngelihat beberapa tahun ke belakang, capek. Kedepannya kita beresin, kita lihat ke depan. Harusnya dengan tools itu kecurangan tadi akan bisa dihilangkan dengan relatif lebih mudah lah. Berapa katanya lossnya saya? Apanya Pak? Cukainya. Per rim itu hampir 90 juta. Totalnya berapa sekarang? Totalnya berapa triliun? Wah itu masih kami telusuri juga Pak. Oh, ntar nebak-nebak lo ya. Iya Pak. Pak kalau soal hukumannya Pak apa Pak bagi mereka yang menjual pita palsu maupun pita cukai Pak? Kalau di Bea Cukai ya di kita ya dipecat, dihukum sesuai dengan aturan yang ada. Kalau di luar saya nggak tahu. Tergantung hukuman mungkin kejaksaan kali masuk. Pak, perusahaan yang dilibatkan untuk yang mesin track and trace ini selain Peruri, tadi kan ada Peruri sama perusahaan lagi. Ada Perusahaan perusahaan dari mana ya Pak? Kalau boleh tahu. Dari luar negeri, Luar negeri. tapi saya belum bisa buka perusahaannya. Anggarannya nanti dia akan ambil dari persentase berapa yang dihitung. Ada additional income-nya berapa dari situ kira-kira. Additional income ya. Kita akan coba 5 tahun ke depan. Kalau nggak ada tambahan income, saya berhentiin. Sebelum gue diganti, gue berhentiin lah. Tapi mesinnya mahal nggak? Mesin pendeteksi itu mahal nggak?
Sistemnya dia invest, kita bayar itu aja fee setiap persentase tertentu, dengan persentase tertentu nanti. Ada tahapan nggak Pak implementasinya? Mungkin di pabrikan rokok berapa dulu, di apakah pabrikan Ada dulu? kita berapa puluh dulu, habis itu kan itu mesinnya juga itu kan betul-betul custom, harus dibuat sendiri, itu perlu waktu. Sekarang sudah dicoba di Jawa Tengah ada satu ya, Jawa Tengah ada satu, nanti dalam waktu dekat diperluas, karena kita dalam 6 bulan kalau nggak salah udah dapat berapa 100 mesin, 9 bulan tuh 240 mesin. Tapi kenapa penerimaan kepabeanan dari cukai tahun depan secara umum turun ya Pak? Gitu. Walaupun cukainya naik ya kayak cukai. Asumsi harga minyak kan turun dari situ aja dulu, jadi otomatis turun. Oh, cukai itu kan PNBP ya? Cukai. Turunnya total Pak. Enggak, itu kan ini hitung-hitungan dengan kondisi sekarang. Tapi saya yakin akan naik. Tabungan lah. Boleh ngomong gitu ya, tabungan. Pak, dan antara sharing dividen lagi dengan Kemenkyu, apakah karena memang nantinya Kemenkyu akan ada penyertaan modal lagi ke Nggak ada. Itu keputusan Pak Presiden. Dia bilang untuk jaga, untuk membantu kondisi, untuk membantu. Jadi gini, biar Presiden udah menghitung kira-kira kebutuhan investasi mereka berapa sih. Kalau lebih ya sebagian ditaruh di pemerintah gitu. Jadi itu sisa kelebihan dari kebutuhan investasi dan antara. Jadi udah dihitung sama Pak Presiden. Oke, lagi. Ya, kasih ya. Akan berulang berarti Pak ya? Apa? Tahun depan akan dikasih lagi Pak? Nggak tahu, kita lihat seperti apa ke tahun depan. Berarti baru disepakati untuk tahun ini. Ya. Tahun berikutnya belum. Saya yakin tergantung keuntungan ya. Cuman gini, kalau di antara untungnya banyak juga kan, pajaknya otomatis juga meningkat saya. Pajaknya meningkat kan. Tapi nanti kita lihat. Jadi kita masih punya sumber cadangan sebetulnya untuk pembiayaan anggaran. Makasih ya. Pak, ini Pak undangan buat